rombongan skuad Garuda Muda tiba di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta diiringi gelegar kembang api hingga kepulan asap flare. Kawasan Bundaran HI yang mulanya senyap berubah seketika menjadi bergemuruh. Ditambah para supporter yang kian histeris melihat pemain kebanggaannya. Di sisi lain, rombongan Garuda Muda sempat berhenti beberapa saat tepat di depan panggung yang tengah diisi oleh personil band coklat. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga beberapa saat kembali pergi mengitari kawasan Bundaran HI. Adapun kepergian kontingen Garuda Muda juga diiringi oleh lagu Garuda di Dadaku. Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas SEA Games 2023, sekaligus mengakhiri puasa selama 32 tahun. Dalam laga final, Timnas Indonesia U22 berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Pawai emas dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah serta PSSI, khususnya masyarakat Indonesia, atas raihan medali emas di ajang SEA Games 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Malam, pemirsa, arak-arakan kemenangan tim Garuda Muda Indonesia dari Gelora Bung Karno menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Puluhan karyawati cantik juga ikut menyambut arak-arakan parade kemenangan Timnas U22 di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Sejak melaju dari Gelora Bung Karno menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, iring-iringan bus yang membawa rombongan para pemain Timnas U22 terus dikawal oleh masyarakat. Para pendukung setia Garuda itu bahkan telah tumpah ruah di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jenderal Sudirman hingga Bundaran Hotel Indonesia. Para pendukung setia Timnas Indonesia mengaku bangga dengan kemenangan tim Garuda Muda dalam ajang bergengsi SEA Games 2023 di Kamboja. Mereka sengaja ikut menyambut arak-arakan karena kecintaan yang cukup besar akan prestasi kelas dunia yang berhasil diraih. Bahkan tak sedikit warga yang rela meninggalkan aktivitas hariannya demi bisa berada di tengah perayaan kemenangan tersebut. Ini merupakan suatu bukti sejarah bahwa Indonesia telah bangkit, bahwa Indonesia telah menjadikan citranya sebagai bangsa yang pemenang. Ini sepertinya seperti pesta rakyat Indonesia. Karena sudah 32 tahun timnas baru menang gitu. Jadi ini kayaknya sepertinya euforia semuanya. Dan happy, gak cuma pemain timnas bolanya, tapi semua atlet yang mengikuti SEA Games itu semua merayakan kemenangan. Sementara itu bersama ribuan pendukung setia Timnas Indonesia lainnya, puluhan karyawati cantik juga ikut meramaikan arak-arakan parade kemenangan tim Garuda Muda. Di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, mereka meluapkan kegembiraannya dengan teriakan penuh semangat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ikut dalam luapan kegembiraan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sampaikan rasa bersyukurnya tim nasional sepak bola Indonesia raih emas di SEA Games. Namun ia berharap Indonesia juga bisa raih prestasi di Asian Games Guangzhou, China. Para peraih medali emas dan khususnya tim nasional sepak bola U22 di ajang SEA Games 2023 hari ini diarak dalam gelaran selebrasi kemenangan di kantor Kemenpora dan berakhir di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Antusias dan kemeriahan ditunjukkan supporter Indonesia yang merayakan prestasi atlet-atlet Indonesia ini. Supporter sudah memenuhi jalan yang jadi rute pawai sejak pagi tadi. Menpora Dito Aryo Tejo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir membaur bersama para pemain tim nasional Indonesia di atas bus Transjakarta. Erick Thohir mengatakan para pemain timnas di SEA Games ini juga akan dipersiapkan untuk Asian Games Hangzhou, China di bulan September 2023 mendatang. Yang pasti kita akan mempersiapkan tim ini untuk tim Asian Games di Hangzhou.
Keberhasilan tim nasional sepak bola Indonesia setelah penantian 32 tahun diharapkan bisa menjadi langkah awal prestasi yang terus berdatangan dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa memanfaatkan kelengahan para pendukung saat sambut pemain timnas U22 di Bundaran Hotel Indonesia. Seorang copet nekat beraksi, namun gagal dan ditangkap oleh petugas kepolisian. Kedatangan bus yang membawa para pemain Garuda Muda usia 22 di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat siang tadi langsung disambut histeris bahagia oleh para pendukung. Para pendukung pun saling berdesakan mendekati bus demi meminta tanda tangan pada pakaian mereka lempari ke atas bus. Kerumunan padat tersebut ternyata dimanfaatkan seorang pelaku pencopetan untuk beraksi, namun pelaku dengan cepat ditangkap oleh pihak kepolisian. Meski telah tertangkap tangan, terduga pelaku membantah telah melakukan aksi pencopotan ponsel. Katanya enggak, itu BB-nya 2. Hah? Punya lu? Orang mana? Yakin nih punya lu dua-duanya? Satu, yang satu lagi? Hah? Nemu di bawah apa di kantong, celana? Atau di tas? Sudah diperiksa lebih lanjut, terduga pelaku beserta barang bukti 2 buah ponsel kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC akan menginvestigasi penyebab kericuhan yang terjadi saat final SEA Games Indonesia kontra Thailand. AFC pun diharapkan bisa memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran dalam insiden tersebut. Kericuhan dalam laga final Indonesia kontra Thailand di SEA Games 2023 16 Mei lalu menjadi perhatian terutama dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. AFC mengaku kecewa atas insiden tersebut. AFC menekankan pentingnya permainan yang adil dan saling menghormati dan tidak memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan yang terjadi. Selain itu, AFC juga akan turun tangan dalam investigasi kericuhan tersebut. Terkait tindakan AFC, Ketua DPP Pemuda Perindo Effendi Saputra mendukung langkah Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut. Effendi berharap kejadian serupa tidak terulang. Ini tentu menjadi noda buruk dalam pertandingan final selevel Asia Tenggara SEA Games seperti ini, dan ini menjadi catatan tentunya buat AFC untuk menginvestigasi lebih lanjut kenapa permasalahan ini terjadi, memberikan sanksi dan denda apabila ditemukan kesalahan, supaya ini menjadi contoh ke depan agar kejadian-kejadian buruk ini tidak menodai lagi event-event sepak bola penting seperti SEA Games ini ataupun event-event lain. Dalam pertandingan final SEA Games, Indonesia berhasil meraih emas setelah melakukan Thailand 5-2. Emas ini diperoleh setelah penantian 32 tahun. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, peduli kepada sesama dibutuhkan karyawan MNC Group dengan menyerahkan darahnya dalam aksi donor darah bertajuk MNC Love Donation. Darah yang terkumpul dapat menambah stok darah di PMI dan disalurkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Ratusan karyawan MNC Group di kawasan Kebonsiri, Jakarta Pusat antusias mendonorkan darahnya dalam MNC Love Donation yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan PMI Kota Depok. Ini menjadi bukti kepedulian para karyawan untuk mendonorkan darah dan membantu sesama yang membutuhkan. Mengencourage orang-orang juga untuk ayolah donor, soalnya ya itu orang-orang kan pasti butuh darah kalau yang di rumah sakit gitu-gitu. Tertarik karena bagus buat kesehatan sih, karena kan kalau saya cowok kan ya better disarankan supaya donor darah gitu. Darah yang terkumpul nanti akan dibawa ke UPTD PMI Kota Depok dan akan diuji sebelum digunakan bagi yang membutuhkan.
Kalau untuk darah kan kita bawa ke UTD PMI Kota Depok. Nah di sana nanti diuji saring. Kalau misalkan memang sudah layak, dari rumah sakit manapun ya bisa ambil ke kita. Kita harapkan ini terus ya berlangsung supaya ketersediaan stok darah bagi PMI juga mencukupi, dan itu juga sangat membantu bagi teman-teman kita yang membutuhkannya. Donor darah bukan hanya memiliki makna berbagi dengan orang lain, tetapi juga berdampak pada kesehatan si pendonor. Donor darah rutin juga dapat mengurangi resiko kanker. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat terlilit hutang pinjol, seorang pemuda nekat merampok dan menyiramkan bensin ke tubuh karyawan minimarket agar tidak melawan. Usai jeda berikut ini.